Halo sahabat, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada episode kali ini, Velvivin akan menceritakan film Korea yang berjudul OK Madam. OK Madam pertama kali tayang di Korea Selatan, tepatnya pada bulan Agustus 2020. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Myung yang memiliki toko donat di pasar tradisional, dan suaminya Seo-hwan yang bekerja sebagai tukang reparasi komputer. Suatu hari, keluarga ini memenangkan liburan gratis ke Hawaii. Namun, saat dalam pesawat menuju Hawaii, terjadi hal tak terduga. Pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba dibajak, demi menemukan seorang agen rahasia yang juga naik di pesawat ini. Para penumpang pun dijadikan sandera, dan membuat Myung dan Seo-hwan harus menyelamatkan seluruh penumpang. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja kita mulai ya. Film berawal pada tahun 2009, tepatnya di Mongolia. Terlihat dua orang pasukan khusus Korea Utara, yaitu bernama Guison dan Cholsong, yang sedang melakukan sebuah misi. Namun di tengah misi itu, tiba-tiba Guison dihubungi oleh ayahnya yang menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu, dan ayahnya mengingatkan untuk jangan percaya kepada siapapun. Sebelum akhirnya Guison pergi, ia sempat menembaki Lee Cholsong. Sementara itu, ayahnya telah dibunuh oleh musuhnya. 11 tahun kemudian, tepatnya di Seoul, Korea Selatan, terlihat seorang wanita bernama Myung sedang membuat donat untuk dijual di tokonya. Donat itu pun habis terjual dalam sekejap. Ia akhirnya pergi menemui suaminya yang bernama Seo-hwan. Suaminya berprofesi sebagai tukang reparasi komputer. Tak lama setelah itu, seorang pelanggan datang untuk memperbaiki laptopnya yang terkena virus. Seo-hwan yang ramah membagikan minuman kepada pelanggan itu dan istrinya. Ketika sang istri membuka minuman botol itu, tanpa disangka ia mendapatkan hadiah utama untuk liburan ke Hawaii yang terdapat pada tutup botol minuman tersebut. Mereka pun sangat senang sekali. Namun pada saat di rumah, Myung berubah pikiran dan berniat tidak akan mengambil liburan itu karena mempertimbangkan biaya yang akan mereka keluarkan saat berada di Hawaii. Namun pikirannya berubah saat mendengar perkataan dari putri mereka yang bernama Nari. Nari merasa sedih karena temannya selalu berjalan-jalan setiap akhir pekan, sedangkan dia satu-satunya orang yang tidak pernah liburan, bahkan tidak memiliki ponsel. Setelah merenungkannya, Myung memutuskan untuk mengambil hadiah itu dan melakukan perjalanan ke Hawaii bersama keluarganya. Di sisi lain, seorang pria mendapatkan perintah untuk menangkap seorang wanita bernama Magnolia yang akan melakukan perjalanan ke Hawaii dalam waktu 48 jam. Pria itu adalah Lee Cholsong, seorang pasukan khusus Korea Utara yang pernah ditembak oleh Guison pada 11 tahun yang lalu. Seorang kapten memerintahkan kepada anggotanya untuk mencari wanita itu pada saat di dalam pesawat menuju Hawaii. Sementara itu, Myung dan keluarga baru saja tiba di bandara. Mereka hampir saja terlambat, namun beruntung karena gate belum ditutup. Dan lebih beruntung lagi, mereka mendapatkan 2 kursi bisnis gratis karena masih tersedia. Awalnya, Myung menolak karena berpikir akan membayar. Namun mereka sangat senang saat petugas itu mengatakan bahwa upgrade kelas bisnis itu gratis. Dengan penuh kebahagiaan, mereka pun berlari masuk ke dalam pesawat. Myung dan putrinya duduk di kelas bisnis, sedangkan suaminya duduk di kelas ekonomi. Saat pesawat sudah lepas landas, seorang pramugara sedang menawarkan makanan kepada Myung dan putrinya. Mereka sangat senang saat tahu bahwa semua makanan yang ada di pesawat itu gratis. Sementara itu, para pembajak pesawat itu mulai beraksi mencari Magnolia. Di sisi lain, ada seorang wanita yang memakai masker dan bersikap aneh masuk ke dalam toilet. Saat seorang pramugara bernama Hyungmin menyajikan macadamia buat Myung. Tanpa sengaja, Myung menyenggol tangan pramugara itu, namun dengan sangat cepat, Myung mampu menangkap semua cemilan itu tanpa ada yang terjatuh. Pramugara itu sampai kebingungan dan ia sangat mengagumi Myung.
Sementara itu, Seok-hwan sedang asik mengobrol dengan seorang pria yang katanya akan mengunjungi putri dan cucunya sembari menunjukkan sebuah boneka yang akan diberikan kepada cucunya. Karena terlalu banyak makan, membuat perut Myung merasa tak nyaman. Ia pun bergegas ke toilet. Namun karena toilet itu penuh, ia pun bergegas ke toilet kelas ekonomi. Sebelum itu, ia menemui sang suami agar menjaga putrinya saat ia di toilet. Chol-sung mulai beraksi dengan menyandera para penumpang. Suasana menjadi kacau di dalam pesawat itu. Para pembajak itu mulai mengumpulkan para penumpang yang ada di kelas bisnis ke kelas ekonomi. Selain itu, Chol-sung berusaha menerobos kokpit dengan menyandera seorang pramugari. Chol-sung mengancam pilot agar merubah rutenya. Ia juga mencurigai seorang wanita bermasker itu. Kemudian, ia pun berjalan mendekati wanita itu dan menodongkan pistolnya. Lalu, ia pun membuka topinya. Ternyata wanita itu adalah seorang aktris bernama Ansera. Sementara, Myung yang sedang berada di toilet tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena salah satu pembajak itu menyerang, membuat Myung melawan untuk membela dirinya. Hingga membuat pembajak itu pingsan dihajar Myung. Di saat yang sama, Badan Intelijen Nasional mulai menyadari aksi pembajakan tersebut. Dan mereka telah menyimpulkan bahwa pembajak itu sedang mencari seorang wanita bernama Guison yang kini berubah menjadi Myung karena melakukan operasi plastik. Dengan kata lain, Myung adalah Magnolia yang selama ini dicari-cari oleh para pembajak itu. Myung yang mendengar suara Chol-sung yang memanggil nama Magnolia membuat dirinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Myung yang dulunya adalah Guison melakukan operasi plastik dan menikah dengan seorang pria dengan identitas barunya. Mereka memiliki seorang putri dan hidup bahagia. Seok-hwan sedang berusaha pergi mencari Myung hingga ia berhasil ke bagian belakang pesawat. Kemudian ia pun melihat ada sebuah laptop yang tergeletak. Ia pun mengambilnya lalu membawanya ke ruang kargo untuk menyadap kamera di pesawat itu agar ia bisa mencari keberadaan istrinya. Sementara itu, salah satu pembajak itu memaksa Hyung-min untuk menyerahkan nama data penumpang di pesawat itu. Tanpa sengaja, ia melihat Myung yang sedang bergantung di atas. Karena pembajak itu mulai curiga dengan tatapan Hyung-min, lalu Myung pun mulai menyerang pembajak itu hingga pingsan. Kemudian Myung menyamar sebagai pramugari, sementara Hyung-min pergi ke bagian kargo untuk mencari senjata darurat. Hyun-min juga memberikan sebuah jam tangan agar Myung bisa menghubunginya saat ia memerlukan sesuatu. Lalu Myung pun mulai melakukan aksinya dengan melumpuhkan satu persatu para pembajak itu. Sementara itu, Seok-hwan mengidentifikasi data Lee Chol-sung yang menjadi ketua aksi pembajakan itu. Dan ia juga melaporkan kejadian itu ke Badan Intelijen Nasional. Di saat yang sama, Hyun-min melihat Seok-hwan. Dan di saat Hyun-min ingin menyerang, namun ia gagal karena Seok-hwan menyadari kehadirannya. Dengan kemampuannya, Seok-hwan meretas akses pilot dengan mengubah kembali rute ke awal semula. Chol-sung yang awalnya mengira itu adalah ulah pilot, namun pada akhirnya ia melihat kamera CCTV ada seseorang di bagian kargo. Tiba-tiba, Myung diserang oleh kapten pembajak itu. Namun tiba-tiba Chol-sung muncul dan menyandra suaminya Seok-hwan. Lalu Myung juga diikat dan Chol-sung membawa mereka ke suatu ruangan. Saat Nari menatap ibunya pun memberi isyarat kepada Nari untuk jangan menyapanya. Sementara Chol-sung mendekati Nari dan bertanya kenapa ia menangis. Lalu ia pun bertanya di mana ibunya. Dengan cepat Nari menunjuk pada Ansera dan berkata bahwa ia adalah ibunya. Nari berbisik di telinga Sera, memohon untuk membantunya. Lalu Ansera pun membantunya dengan mengatakan Nari adalah putrinya. Seok-hwan mengaku bahwa ia dulunya adalah anggota Intel yang ditugaskan untuk mengawasi Myung. Mendengar itu membuat Myung sangat sedih. Namun Seok-hwan berusaha menjelaskan bahwa Myung adalah belahan jiwanya dan ia tulus mencintainya. Dan dari awal Seok-hwan sudah mengetahui bahwa Myung adalah Magnolia. Namun karena cinta, membuat ia tidak peduli siapa Myung sebenarnya. Kapten pembajak itu tiba-tiba menyerang Chol-sung karena ia akan membawa Magnolia dan menjualnya dengan harga tinggi. Lalu ia pun mengikat Chol-sung dan membawanya bergabung ke ruangan Seok-hwan dan Myung. Kemudian kapten itu memerintahkan pilot untuk menurunkan pesawat di ketinggian 8.000 kaki. Ketika pesawat mulai turun,
Cholsong, Myung, dan Seohwan pun terpental. Di saat itulah Cholsong menjelaskan kenapa ia mencari Magnolia. Semua itu karena rencana hulu ledak nuklir yang disegel oleh ayahnya Myung. Dan ada seseorang yang ingin merilis senjata nuklir itu. Untuk membuka segel itu, mereka membutuhkan iris Myung sebagai aksesnya. Dan di sana terungkap kenapa Cholsong mencari Myung, hanya karena ia ingin menyelamatkannya. Tiba-tiba Hyunmin pun muncul dari sebuah ventilasi di atas dan membuka ke Hawaii. Dan pada saat di Hawaii, Seohwan pun mengakui bahwa hadiah utama ke Hawaii adalah bagian dari rencananya. Ia pun memanipulasi tutup botol itu agar istrinya mau pergi liburan. Dan film pun berakhir dengan sangat bahagia. Demikianlah alur cerita film Oke Madam. Semoga kalian suka ya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.